Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema pertolongan di tengah badai kehidupan. Firman Tuhan yang mendasari terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tapi sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan memberikan lagi kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Bahkan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari betapa terbatasnya kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami memohon Roh Kudus yang tidak terbatas memberikan kami urapan, supaya ketika kami menyampaikan firman Tuhan ini benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jemaat juga bisa dapat memahami dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan juga Tuhan, mereka boleh dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tema yang akan kita renungkan adalah pertolongan di tengah badai kehidupan. Terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara. Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8 berbunyi demikian. Nyanyian Siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal pertolongan Tuhan di tengah badai kehidupan, saya kira ini merupakan tema yang sangat relevan pada masa-masa sekarang ini. Kenapa tidak? Karena memang sekarang ini banyak sekali orang meneriak, meminta tolong. Kepada siapa mereka harus meminta tolong? Nggak terkecuali mau dia orang percaya ataupun orang yang tidak percaya, sekarang ini sedang berhadapan dengan satu pergumulan untuk meminta pertolongan. Bagi kita orang percaya, tentunya jelas sekali bahwa kita sedang meminta pertolongan kepada Tuhan. Saudaraku, kehidupan ibarat perjalanan pendakian untuk menuju ke puncak. Namun untuk menyampai puncaknya, itu membutuhkan proses kita untuk mencari ke apakah jati diri kita, tujuan hidup kita, untuk menggapai apa yang kita inginkan dalam rangka pendewasaan. Baik itu sikap kita, pola pikir kita, teristimewa sebagai orang yang percaya, pendakian pada kedewasaan kerohanian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa ketika kita melihat akan situasi sekarang ini, kita akan melihat proses langkah demi langkah kehidupan saudara dan saya di dalam menjejaki kehidupan ini, teristimewa pada masa pandemik virus corona ini. Saudara, dalam proses pendakian ini kita akan menemukan banyak rintangan dan banyak sekali masalah yang bisa saja membuat saudara dan saya itu menyerah di awal, atau sebaliknya kita tetap melanjutkan perjalanan sampai kita menuju ke puncak. Saudara kayak yang dikasihi Tuhan, kita
Di dalam Alkitab, kehidupan kita orang percaya merupakan pesiara yang akan menuju ke surga yang indah. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani, dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Ibrani 13 ayat 16, itu mengatakan begini. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakuinya. Bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan. Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Ibrani ini memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa kita ini adalah orang asing dan pendatang di dunia ini. Kehidupan kita itu hanya sementara. Dan ketika kita dilahirkan di dunia, saat itulah kemudian kita disebut bahwa kita sedang bersiara. Kita sedang menjalankan kehidupan kita untuk menuju kepada suatu tempat yang disebut dengan puncak. Saudara, saya teringat dengan salah satu buku yang ditulis oleh John Bunyan yang berjudul Perjalanan Seorang Musafir. Buku ini sangat luar biasa ketika saya membacanya. Buku ini menggambarkan perjalanan tokoh yang bernama Kristen dari kota kehancuran ke kota sorgawi. Dan ini melambangkan alegori perjalanan jiwa yang sangat mengesankan. Saudara, ini benar-benar mencerminkan kehidupan kekristenan kita sejak lahir baru sampai akhir hidup yang penuh dengan masalah, pencobaan, tantangan, dan pergumulan. Saudara, sangat luar biasa perjalanan seorang musafir. Dan ini merupakan satu hal yang sangat terkenal pada waktu John Bunyan menulis buku ini ketika dia berada di penjara. 2 kali ketika dia berada di dalam penjara pertama dia menulis buku ini. Dan ketika dia dipenjarakan kedua kali, dia menyelesaikan buku ini. Buku ini menjadi sangat luar biasa dan sangat memberkati banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi satu hal bagi kita untuk mengerti bahwa di dalam kehidupan kita itu jangan cepat-cepat menjadi orang yang sombong. Jangan menjadi orang yang sombong, yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekayaan, mengandalkan jabatan. Karena masa depan masih berupa misteri. Ada begitu banyak orang yang pada waktu dulu itu mereka memiliki kekayaan. Tanpa terduga, sekarang mereka menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ada orang yang menyombongkan jabatannya, tetapi sekarang ini mereka menjadi rakyat biasa. Tidak ada yang bisa dapat disombongkan, tidak ada yang bisa diandalkan dalam dunia ini. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Saudara sudah bekerja dengan baik, saudara sudah rajin, tetapi tiba-tiba harus di-PHK oleh karena kondisi yang terjadi sekarang ini. Saudara-saudaraku, ekonomi sangat sulit sekarang ini. Sudah menjaga kesehatan, sudah rajin berolahraga. Tahu-tahu kita dengar bahwa orang yang rajin berolahraga tiba-tiba mengalami kecelakaan. Saudara-saudaraku, saya teringat banyak hal yang terjadi pada waktu yang lalu. Ketika ada orang yang sehat-sehat, tetapi mendengar bahwa dia sudah tiada, sudah kembali ke rumah Bapa. Saudara, apalagi di dalam kondisi pandemik COVID-19 yang luar biasa ini. Di manakah kita akan dapat mencari pertolongan? Di dalam kondisi seperti ini mungkin kita bingung mencari pertolongan. Mau kerja juga takut, mau buka usaha juga takut. Jangan kau mau kerja atau mau buka usaha, mau keluar saja di luar rumah, kita takut, kita khawatir, kita depresi, kita stres. Kehidupan kita ibarat lilin di tengah padang gurun. Masa-masa sekarang ini begitu banyak orang yang stres, begitu banyak orang yang takut, begitu banyak orang yang khawatir. Sekarang mereka sedang bertanya-tanya,
sedang mencari pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, bagaimana caranya kita mengantisipasi persoalan ini? Bagaimana kita mencari jalan keluar dari persoalan ini di tengah-tengah pandemik virus corona ini? Kepada siapa kita dapat mencari pertolongan? Saudara-saudaraku, di dalam pembacaan kita tadi, saya ingin memberitahukan bahwa jawaban itu cuma satu. Jawabannya adalah pertolongan kita hanya kepada Allah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi, sangat luar biasa. Ini adalah satu pengakuan pemazmur ketika dia mengatakan, kulayangkan pandangku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Langsung dijawab, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin pernah mendengar pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, atau pencipta langit dan bumi. Ini bukan hanya sekadar pengakuan, tetapi ini memiliki satu pengajaran yang sangat dalam ketika pemazmur mengatakan bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jelas identitas yang dia percaya. Jelas karena dia percaya kepada Tuhan yang benar-benar pencipta langit dan bumi. Artinya dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang mandiri. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang maha luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan, nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Langsung dijawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur siara ini di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dituliskan Shir Lama Alot, artinya nyanyian siara di dalam terjemahan ini. Tetapi saudaraku, di dalam terjemahan aslinya sebetulnya nyanyian kenaikan. Dalam Alkitab terjemahan Arab itu menerjemahkan Nazid al-Hajjah. Nah, nyanyian kaum yang berhaji. Saudara, kalau kita lihat kalimat naik haji itu hampir mirip, saudara. Karena ketika dikatakan dalam Alkitab bahasa Arab Nazid al-Haji, yang artinya nyanyian kaum yang berhaji, yaitu sedang bernaik, saudaraku. Orang Israel itu diperintahkan oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam perintah Tuhan, di dalam Keluaran 23 ayat 14, dikatakan, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Ini adalah perintah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat orang Israel pergi ke Yerusalem, mereka itu merayakan 3 perayaan yang sangat besar di dalam orang Israel. Ya, kita tahu bersama bahwa perayaan itu yang pertama itu adalah Pesak, perayaan Paskah yang memperingati keluarnya umat Israel dari Mesir. Juga bersamaan dengan itu disusul dengan perayaan roti tidak beragi selama 7 hari. Kemudian perayaan yang kedua yang disebut dengan Shavuot atau perayaan Pentakosta yang jatuh 50 hari setelah Paskah sebagai hari penuaian dan ucapan syukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, orang Israel harus dimanapun mereka berada harus berziarah ke Yerusalem atau ke kota Sion. Itu adalah Sukot atau perayaan pondok daun untuk memperingati pengembaraan Bani Israel di padang gurun selama mereka keluar dari Mesir. Saudara-saudaraku, jadi 3 kali mereka itu harus mengadakan perjalanan menuju kota Yerusalem, menuju kota tanah perjanjian. Nah, oleh karena itu saudaraku, di dalam konteks inilah yang kemudian ketika orang Israel mau pergi ke Yerusalem, dari manapun mereka berada, mereka harus mengadakan perjalanan. Dan perjalanan ini, saudaraku, bukan perjalanan yang sembarangan. Karena pada waktu Mazmur ini ditulis, memang sedang dipergunakan ketika mereka sedang menuju kota Yerusalem. Mereka menyanyikan ini.
untuk memperingatkan mereka tentang bagaimana dahsyatnya Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 121 ini dinyanyikan untuk memberi penguatan kepada para pesiara. Mengapa tidak? Karena ketika mereka sedang berjalan di padang gurun, di lembah yang disebut dengan Mazmur 23, lembah kekelaman, mereka saja bisa diserang oleh penyamun. Mereka saja bisa diserang oleh binatang buas. Ada banyak hal bisa terjadi. Mungkin mereka bisa sakit, bisa kehausan di sana. Mungkin mereka bisa celaka di sana ketika mereka sedang mengadakan perjalanan bersiara ke Bukit Sion. Mereka mengadakan perjalanan ini. Dan pada saat mereka mengadakan perjalanan ini, itulah yang kemudian di dalam Mazmur 121 dikatakan, aku melayangkan ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa penafsir itu mengatakan bahwa di ayat 1b bukanlah suatu kalimat tanya tetapi affirmative form atau kalimat pernyataan. Yang walaupun mungkin diungkapkan dalam interrogative sense atau kalimat yang mengandung rasa pertanyaan. Nah, sehingga saudaraku dapat dikatakan bahwa sebenarnya ayat 1 ini merupakan pertanyaan retorik atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena mereka sudah tahu jawabannya. Nah, ini merupakan satu pergumulan para pesiara ketika mereka bersiara, mereka mengadakan perjalanan. Pada saat mereka beristirahat, baik mereka akan datang ke Yerusalem, maupun mereka akan kembali ke kota mereka ketika mereka sudah selesai mengadakan perayaan. Mereka mungkin ada satu tempat mereka berdiam. Mereka melihat gunung-gunung dan mereka berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Saudara-saudaraku, kalau berbicara soal gunung, itu sangat erat dengan konteks kerohanian orang Israel. Bagaimana tidak? Musa ketika mendapatkan panggilan pertama itu di bukit, di gunung Horeb. Kita tahu bersama bagaimana ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Kemudian dia katakan bahwa nenek moyangmu itu beribadah ke gunung-gunung. Artinya saudaraku, kata gunung-gunung ini memiliki erat kaitannya dengan konsep teologi ya, pola berpikir orang perjanjian lama atau umat perjanjian lama. Karena berkaitan dengan bagaimana ketika mereka melihat gunung-gunung, di mana gunung-gunung itu adalah tempat berdiamnya satu kekuatan ilahi di sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi, sehingga ketika mereka sedang melihat ke gunung-gunung, mereka bertanya, dari manakah pertolonganku? Dengan tegas kemudian, sebetulnya mereka tahu bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku, mungkin kita sedang berhadapan dengan banyak hal. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita berjalan di dalam kehidupan ini, di dalam lembah kekelaman, ketika kita berjalan dengan satu konteks pandemik sekarang ini, kita mungkin takut tertular. Kita mungkin takut jangan-jangan ketika tertular kita meninggalkan dunia ini. Saudara-saudaraku, ketika itu terjadi, mungkin kita bertanya, dari manakah pertolonganku? Saudara, jangan takut, karena jawabannya pasti ya dan amin. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, inilah yang kemudian disebut pertolongan Tuhan. Karena memang ketika kita melihat kalimat yang sangat penting bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, ini memiliki satu turunan pengertian teologi yang mendalam. Kenapa? Karena kata menciptakan dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah dalam menciptakan langit dan bumi, memiliki makna kebesaran Tuhan. Memiliki makna bahwa Tuhan itu maha pencipta, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Pencipta langit dan bumi berarti dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara, ketika saya membaca di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus, dia adalah yang sulung dari segala sesuatu yang diciptakan. Dia yang menciptakan segala sesuatu, baik di bumi maupun di sorga. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik penguasa-penguasa yang ada di sorga, penguasa-penguasa
raja-raja, dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka saudara jangan takut bahwa pertolongan kita jelas sudah digenapi di atas salib Kristus. Dialah yang menolong kita sehingga apa yang menjadi perjalanan hidup kita, kita melangkah dengan pasti di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, sekarang pertanyaannya, ketika kita percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan kita ini, ketika kita bertanya dari mana pertolongan dan kita menjawab pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, seperti apakah cara Tuhan menolong umatnya? Yang pertama, saudaraku, kita melihat dengan jelas di sana bahwa Dia menjaga kita dengan memberikan kemampuan dan kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Sekali lagi yang pertama, cara Tuhan menolong kita. Dia menjaga kita dengan memberikan kemampuan dan kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara-saudaraku, kalimat ia tidak akan memberikan kakimu goyah, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, itu memberikan pengertian bahwa sesungguhnya ketika orang Israel berjalan menuju kota Yerusalem, mereka itu dijaga oleh Tuhan. Kaki mereka tidak terpeleset dan tidak akan jatuh. Kenapa? Karena ada topangan Tuhan. Karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberikan kemampuan dan kekuatan di dalam mereka menjalani perjalanan mereka. Demikian juga saudara dan saya. Jangan takut, karena Dia yang menjaga kita. Dia yang memberikan kemampuan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Habakuk 3 ayat 19 berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Dia membuat kakiku seperti kaki rusa, Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Minggu yang lalu, Pak Pendeta Christian Lasut sudah menjelaskan di dalam kitab Habakuk ini, bagaimana Allah yang perkasa itu, dengan kekuatannya, Ia membuat kaki Habakuk, kaki umat Allah, itu seperti kaki rusa. Saudara-saudaraku, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, sehingga mampu menjalani hidup ini. Apa yang perlu kita banggakan dalam hidup ini? Kalau kita mau lihat di dalam frase, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, itu sebetulnya memberikan satu indikasi tentang bagaimana intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara dimampukan untuk melewati masa-masa seperti ini, itu bukan karena kekuatan saudara. Itu bukan karena kemampuan saudara. Itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, Hosea 11 ayat 1 dikatakan, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Ini berkaitan dengan konteks bagaimana bangsa Israel itu dijadikan anaknya seperti anaknya, dan dia menjaga bangsa Israel dari segala keterpurukan ini. Jadi janji Allah yang ada di dalam Mazmur ini juga diberikan kepada saudara dan saya. Orang Kristen di masa kini, kita percaya bahwa Allah yang telah menyertai bangsa Israel di padang gurun adalah Allah yang maha hadir di dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Kita tahu bersama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memampukan mereka. Bayangkan selama hampir kurang 40 tahun kasut mereka itu betul dijaga oleh Tuhan. Sekalipun kita lihat memang kadang-kadang mereka merasa kehausan, kadang-kadang di padang gurun mereka merasa kelaparan, kadang-kadang mereka bergumul dengan kehidupan mereka, takut jangan-jangan mereka itu diserang oleh musuh sehingga mereka mati sia-sia di padang gurun. Tetapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan memampukan umat Israel, sama hal seperti saudara dan saya. Ketika saudara itu adalah umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, maka jangan takut. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Perhatikan, Alkitab tidak mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya tidak akan mengalami kesusahan. Karena beriman kita bebas dari kesusahan, bukan itu. Tetapi semua kesusahan yang menimpa kita berada di dalam kendali Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhan bukan
orang suruhan yang akan menjaga kita sesuai dengan keinginan kita. Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat, yang akan menjaga saudara dan saya berdasarkan hikmat dan rencananya yang seringkali tak terselami oleh akal kita. Saudara-saudaraku, beberapa kali ketika saya bersaksi di dalam khotbah-khotbah saya mengatakan pada suatu waktu ketika kami mengadakan perjalanan, waktu itu kami melayani di Palu, kami mau pelayanan dan akan melewati satu jalan yang begitu terjal. Nah, pada waktu kami sudah mempersiapkan diri, tiba-tiba dalam perjalanan, kami sudah berdoa dalam perjalanan, kemudian bannya tiba-tiba meletus. Kami, banyak orang yang ada di dalam kendaraan itu bersungut-sungut dan mengatakan, kenapa ini terjadi? Kenapa? Kami sudah berdoa kok, Tuhan izinkan ban meletus. Saudara-saudaraku, ketika kami perbaiki bannya dan sudah siap berjalan, tiba-tiba mobil lewat. Pak, jangan lewat sana, karena di sana itu terjadi longsor yang begitu hebat. Saudara, ketika kami tanya jam berapa, tepat pada saat itu Tuhan mengizinkan ban itu meletus. Kami tidak tahu kalau seandainya ban tidak meletus, apa yang terjadi? Mungkin kami kena longsor di atas sana. Ingat baik-baik, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Mungkin ada orang yang sudah berdoa, yang sudah setia sama Tuhan, tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Harta mereka ludes, kesehatan merosot, bahkan keadaan begitu buruk. Seolah-olah Tuhan meninggalkan mereka. Namun Roh Kudus akan menjaga. Sehingga mereka itu tetap bisa mempertahankan. Mereka tetap hidup sekalipun Tuhan mengizinkan sesuatu. Ingat Ayub, saudara. Dan kita tahu bersama bagaimana kuasa Tuhan. Dia akan memberikan hikmat dan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Di tengah-tengah segala kesulitan, termasuk pada masa pandemi virus corona ini. Sehingga kesulitan yang kita alami justru menjadi batu loncatan untuk kita semakin dewasa secara rohani. Kalau kita mengerti penjagaan Tuhan yang seperti ini, maka kita akan mempunyai satu kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi kehidupan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, kita tidak akan membuat kita putus asa. Misalnya, walaupun kita tidak bisa kuliah karena kesulitan ekonomi, walaupun kita tidak bisa bekerja oleh karena pandemik ini, walaupun kita tidak membuka usaha, kita tidak bisa membuka usaha secara bebas karena pandemik virus corona ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita, tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku, walaupun mungkin dokter bilang penyakit kita tidak mungkin sembuh, tapi kita tahu bahwa kita punya dokter dari segala dokter. Dan kita tahu bahwa Tuhan tetap bisa menjaga kita dan memakai kita. Walaupun di tengah-tengah sakit, kita masih tetap mendoakan orang-orang itu. Ataupun menghibur orang lain yang penyakitnya sama dengan kita. Itulah bentuk penjagaan Tuhan yang hebat bagi saudara dan saya. Dalam masa-masa sekarang ini, jangan takut. Karena dikatakan Dia menjaga kita dengan memberikan kemampuan dan kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, bagaimanakah Allah pencipta langit dan bumi? Bagaimanakah cara Allah sebagai pencipta langit dan bumi menolong kita? Dia menolong kita dengan cara apa? Dia menjaga kita dengan memberi naungan atau tempat berlindung sepanjang waktu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca di dalam firman Tuhan ini. Dikatakan begini, Tuhanlah penjagamu, ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Mazmur 121 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saudara, Tuhan penjaga yang tidak terlihat, itu memberikan perlindungan dan naungan sepanjang waktu. Naungan di sebelah tangan kananmu, menggambarkan bahwa Tuhan menjadi perisai dan sumber kemenangan bagi yang berlindung kepadanya. Tuhan memberikan perlindungan dan jangan takut karena dengan kuasanya Dia sanggup memberikan perlindungan bagi saudara dan saya. Dikatakan bahwa Tuhan melindungi kita dari sengatan matahari. Tuhan melindungi kita
dari dinginnya di waktu malam. Saudara, sebetulnya ini mengingatkan orang Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Bagaimana mereka di padang gurun, Tuhan menyertai mereka, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Sekinah Allah itu hadir, Shalom Allah itu hadir di tengah-tengah orang Israel. Siang hari mereka diberi awan untuk melindungi dari panasnya terik matahari. Saudara, kita tahu bagaimana di padang gurun kalau panas, kalau siang hari begitu panas sekali. Maka Tuhan dengan hebatnya Dia menaungi kita, Dia menaungi umat Tuhan, dilindungi dari sengatan sinar matahari. Sedangkan ketika di padang gurun itu hari mulai malam, begitu dinginnya luar biasa. Maka dengan hebat Tuhan mengirimkan tiang api kepada umat Tuhan orang Israel, sehingga mereka sejuk. Mereka tidak kedinginan. Karena di padang gurun, kalau malam hari, begitu dinginnya, luar biasa. Ini mengingatkan mereka bagaimana pemeliharaan Tuhan. Dikatakan Dia menjaga kita dengan memberikan naungan atau tempat berlindung sepanjang waktu. Saudara, luar biasa. Allah kita sangat luar biasa. Keyakinan pemazmur bahwa Tuhan merupakan satu-satunya sumber pertolongan yang bisa diandalkan untuk melindungi kita. Karena Ia tetap memberikan perlindungan bagi saudara. Pada waktu anak mungkin tiba-tiba panas. Pada waktu mungkin kita mengalami rasa cemas. Pada waktu mungkin kita mengalami begitu stres dengan keadaan seperti ini. Tapi ketika melihat Tuhan, kita mulai dekat dengan Tuhan. Maka Dia merasakan bagaimana penjagaan kita. Dia memberikan naungan bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Satu hal yang menunjukkan bahwa kita benar-benar bersandar pada Tuhan dan mempercayai Dia sebagai pengendali hidup kita adalah menjadikan doa sebagai pusat hidup kita pada Tuhan. Tuhan pelindung kita. Tuhan yang menaungi kita dari semua hal-hal yang terjadi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti di Mazmur 46 ayat 2. Betul-betul Allah itu adalah tempat perlindungan. Allah itu adalah kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dan sungguh-sungguh sangat terbukti. Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, luar biasa. Saudara, tuh dikatakan juga di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai kita. Ingat baik-baik ketika Yosua mau memimpin bangsa Israel untuk menggantikan Musa. Yosua memberikan tantangan kepada umat Israel. Pada hari ini juga, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, engkau harus pilih. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, atau engkau harus menyembah Allah orang Amori. Tetapi aku dan seisi keluarga, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, sangat luar biasa di dalam kekuatan kuasanya, karena Tuhan terus memberikan kita perlindungan. Saudara, sangat luar biasa di sana, karena dikarenakan bahwa Tuhan naunganmu di sebelah tangan kanan. Saudara, kalau berbicara soal di sebelah tangan kanan, itu adalah istimewa. Itu merupakan satu perisai Allah yang terus melindungi mereka. Karena tangan kanan itu begitu dahsyat dan begitu kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Penolong kita itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Cara yang ketiga, Allah pencipta itu menolong kita, yaitu Dia menjaga kita dengan cara memberi jaminan keselamatan dari bahaya. Perhatikan firman Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara. Dikatakan begini, ayat 7 dan 8.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya. So, sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Karena apa? Tuhan sendiri menyatakan bahwa Tuhan akan menjaga dari segala kecelakaan. Berarti Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan membebaskan kita dari segala kecelakaan. Ya. Dan ini juga berbicara soal apa? Dia menjaga, menyelamatkan kita secara jasmani, dan dia juga menyelamatkan kita secara rohani. Jelas ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masuk. Di ayat yang ke-7, dia akan menjaga nyawahmu. Kata nyawahmu di sana itu bukan hanya berbicara soal dia menjaga hidup kita, tetapi dia menjaga kehidupan kita secara rohani. Kehidupan kita, keselamatan itu dijamin oleh Tuhan. Tuhan bukan hanya menjaga kita dari para musuh yang hendak menjelakakan kita, tetapi juga menjaga kita dari segala macam kesukaran dan problema hidup kita. Kalau kita percaya bahwa Allah itu sempurna, itu berarti segala rencananya itu sempurna adanya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk cemberut akan kejadian yang tidak menguntungkan. Semua penggambaran ini menunjukkan betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir di setiap perjalanan hidup anak-anak Tuhan. Tuhan Allah tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kita, namun tidak menutup kemungkinan besar kecelakaan juga itu bisa terjadi dalam hidup kita. Itu artinya apa? Artinya kalaupun terjadi kecelakaan atau diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Permasalahannya adalah Allah sering dijadikan kambing hitam. Allah sering dituduh, kita sering memfitnah Allah dan mengatakan, kenapa Tuhan? Katanya engkau baik, kenapa engkau mengizinkan kejahatan terjadi di dalam dunia ini? Padahal saudaraku, kalau kita mau melihat sampai ke dalamnya, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Yang terlebih pentingnya itu keselamatan, karena seperti kata Alkitab, dan keselamatan itu tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Jangan sampai kita merasa layak diselamatkan karena merasa dosanya sedikit. Banyak melakukan pelayanan, banyak memberi persembahan, itu semua menunjukkan kita belum mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh betul-betul percaya kepada Tuhan, tentunya yang tergambar dalam hidup kita rajin untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah apa yang disampaikan di sini. Bahwa kita tahu ada 3 hal cara Allah sebagai penolong hidup kita di dalam menolong hidup saudara dan saya. Ya. Inilah yang hebat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang hebat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, Tuhan memelihara saudara dan saya. Tuhan melindungi saudara dan saya. Ya, ada 3 hal yang kita belajar di sini, bagaimana cara Allah Sang Pencipta langit dan bumi menolong kita. Yang pertama, Dia menjaga kita dengan memberikan kemampuan dan kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, Dia menjaga kita dengan memberi naungan tempat berlindung sepanjang waktu. Dan yang ketiga, Dia menjaga kita dengan cara memberi jaminan keselamatan dari bahaya. Biarlah ketiga hal ini memberikan kita satu nasihat membangun iman kita kembali di masa-masa pandemik virus corona ini. Biarlah kita kuat di dalam Tuhan dan kita percaya bahwa setiap orang yang terus percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Tuhan senang kalau kita sebagai ciptaan mengandalkan Dia. Karena dengan demikian Dia menyatakan kuasa dan kasih setia kepada kita. Seperti halnya Daud yang walaupun mempunyai kuasa yang begitu besar sebagai seorang raja, namun ia mengatakan, sepenuh hati aku berpaut kepada Tuhan Allahku. Di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 3. Yang dituntut Tuhan adalah bahwa kita harus mempercayai total, bergantung total kepada Dia.
sehingga kita bisa merasakan aman berjalan dalam perlindungan Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan akan menjaga saudara? Apakah kita merasa sendirian, terabaikan, terlantar, dan bingung? Kita tidak sendirian, saudara. Jangan berusaha menjalani hidup kita dengan kekuatan sendiri. Jangan mencari jalan keluar untuk melihat materi sebagai jalan keluar yang tepat dalam hidup kita. Melihat para dukun, apalagi. Saudara-saudaraku, sekalipun sekarang memang sangat sulit, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan di masa-masa seperti ini. Biarlah Tuhan memberkati kita. Biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin.